yang di gereja maupun yang online di rumah, selamat beribadah. Tema kita bulan ini adalah jadilah kuat dan jadilah berani. Be strong and courageous. Bersama Yesus kita pasti kuat. Bersama Yesus kita diberi keberanian. Haleluya. Amin. Amin. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Puji nama Tuhan. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, saudara dan saya hadir di sini. Saya percaya saudara sudah mempersiapkan waktunya untuk kita mau datang menyembah, memuji, meninggikan Tuhan. Mari buka hatimu biar kekuatan yang daripada Tuhan turun atas setiap kita. Amin. Saya rindu menyapa Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah-rumah. Mari buka hatimu, kita mau datang menyembah Tuhan. Sebelumnya mari kita tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan. Malam hari ini Tuhan, kami rindu menyenangkan hati-Mu Bapa. Biar Engkau yang ditinggikan, Engkau yang diagungkan malam hari ini. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami mau serahkan ibadah doa lawatan ini mulai dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati ibadah kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Haleluya, haleluya Yesus. Engkau kekuatan kami Tuhan, tempat perlindungan, tak pernah meninggalkan. Terima kasih Bapa. Oh, kami bawa syukur kami bawa penyembahan kami Tuhan hanya bagimu. Kau penolong dalam hidupan kami. Terima kasih Bapa. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Oh, Engkaulah kuatku. Kau yang menopang kami Tuhan, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepas
kekuatanku, ku dapat jalani hidupku tanpa Tuhan yang di sampingku. Ku tak mampu sendiri. Katakan, Engkaulah kuat kami Tuhan, Engkaulah kuatku, menopangku, yang menopangku. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Pandang wajah-Mu, kami berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Katakan, ku pandang. Biarlah kami hanya memandang kepada Engkau Tuhan, sebab pertolongan kami datang dari-Mu Yesus. Terima kasih Bapa. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam. Saudara yang mengalami pertolongan Tuhan, katakan, yes Tuhan, ini setiap kami Bapa, pertolongan kami dari-Mu, dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari angkat tanganmu, katakan bersama. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Ku pandang wajah-Mu, kami berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan Kau lepaskan. Kaulah harapan dalam. Sekali lagi katakan, ku pandang wajah-Mu, kami berseru Tuhan, pertolonganmu datang bagiku. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku, Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, Kau tempat pengharapan kami Tuhan, kami menyembah-Mu.
Dia, sembah Dia. Kau tak pernah meninggalkan kami Tuhan, pertolongan-Mu besar dalam hidup kami. Kami bersyukur, kami bawa syukur kami di hadapan-Mu Tuhan. Kau yang layak ditinggikan, Yesus, Yesus Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, lawan kami Tuhan. Haleluya, tidak ada yang tersembunyi di hadapan-Mu Tuhan. Engkau jamah setiap hati kami, Engkau mengenal setiap kami Tuhan. Malam hari ini kami bawa hidup kami di hadapan-Mu. Kami tahu Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Tangan kuat-Mu yang terus menopang setiap kami. Oh, terima kasih Tuhan, Kau-lah yang setia, Kau-lah yang ajaib. Kami aman di dalam-Mu Yesus, kami aman di dalam-Mu Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan dalam kehidupan kami.
Kami perlu Yesus yang terus menuntun kami. Jamah setiap kami Tuhan, jamah hati kami Tuhan. Roh Kudus lawat setiap kami. Di tempat ini kami tahu Tuhan, Engkau ada di tengah-tengah kami Tuhan. Kami Tuhan bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Katakan bekerjalah, Kau bekerja di tengah-tengah kami ya Roh Kudus. Terima kasih bertatalah lebih lagi urapanmu, lawatanmu. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Roh Kudus hadir di sini, pribadi yang merawat dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus manis dan lembut, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertatalah lebih lagi urapanmu,
Kudus hadir di sini. Badi yang menawan dan suci, kami rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, manis dan lembut Tuhan, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat,
waktumu. Kita datang sembah Dia. Siara labayara labayara, saudara yang bisa berbahasa roh, sembah Dia. Siara labayara labayara labayara, siara labayara 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 labayara. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Engkau ada bagi setiap kami. Apapun keadaanmu hari-hari ini, mari pandang Tuhan Yesus. Dia memberi kekuatan buat setiap kami. Dia tak pernah tinggalkan, Dia menolong kami. Haleluya. Mari buka hatimu, sembah Dia. Kekuatan kami di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Tidak ada yang berdiam diri, sembah Dia. Sembah Dia. Saudara yang bisa berbahasa roh, memberi kekuatan buat setiap kami. Terima kasih Yesus. Kau puaskan setiap kami malam hari ini Tuhan. Kami yang datang di dalam kelemahan kami, Tuhan puaskan kami Tuhan. Tuhan kuatkan setiap kami. Kami perlu Engkau Tuhan. Engkau ada bagi kami. Engkau ada bagi kami Tuhan. Membiarkan kami Tuhan, meskipun keadaan kami hari-hari ini Tuhan, kami percaya Tuhan memberi kami kekuatan, Tuhan yang memberi kami perlindungan, bahkan penghiburan ada di dalam Tuhan. Kami bersyukur pertolongan satu hal yang kami tahu, Engkau Tuhan yang setia, dulu sekarang bahkan sampai selama-lamanya. Kami boleh melihat pertolongan demi pertolongan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan.
Kau tidak pernah terlambat menolong setiap kami, Yesus. Pertolongan kami ada di dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Puaskan kami Tuhan, pulihkan hati kami. Haleluya. Kau tempat perlindungan kami, Kau kota benteng kami Tuhan. Kami aman di dalam-Mu, kami aman di dalam-Mu Tuhan, Yesus. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Bawa setiap kami Tuhan, untuk kami terus fokus kepada Engkau Tuhan, untuk kami terus memandang kepada Engkau Tuhan, sebab Engkau satu-satunya yang sanggup menolong setiap kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kalau malam hari ini Tuhan, kami akan mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu. Berikan kami hati seorang hamba, telinga seorang murid Tuhan, untuk kami boleh Tuhan mendengar baik-baik isi hati-Mu, untuk kami boleh melakukan dalam kehidupan kami Bapa. Tuhan pimpin kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Biarlah kami semua menjadi pelaku-pelaku kebenaran-Mu Tuhan, supaya setiap kami Tuhan, kami bernilai berharga. Kami tahu Tuhan kami terbatas, tapi Engkau Tuhan yang tidak pernah terbatas bagi setiap kami. Engkau yang mengubahkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau kekuatan kami, kekuatan di hidupku. Ku dapat dalam Yesus, Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku, berseru berharap dah Yesus. Katakan kekuatan hidupku. Kekuatan hidupku, ku dapat dalam Yesus. Dia tak pernah tinggalkanku. Setia menopangku,
kekuatan di hidupku. Kekuatan hidupku, Kami dapat di dalam-Mu Tuhan. ku dapat dalam Yesus. Dalam Dia tak pernah tinggalkanku, setia menopangku, selalu berharap dalam-Mu Tuhan. Sama-sama katakan, ajaib Kau Tuhan. Haleluya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selama saya jaga Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Katakan dengan sungguh lagi, ajaib Tuhan, Engkau Allah yang ajaib. Engkau Allah yang penuh dengan keajaiban di dalam kehidupan setiap kami. Engkau Allah yang begitu luar biasa memelihara kehidupan kami. Haleluya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Tak akan selamanya. Beri tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Ini pernyataan iman kami kepadamu ya Bapa. Ya Allah, di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau Allah yang begitu ajaib. Engkau Allah yang penuh keajaiban di dalam kehidupan kami. Biarlah ini menjadi iman kami kepadamu ya Tuhan. Kami nyatakan di dalam hidup kami, biarlah keajaiban demi keajaiban itu terjadi dalam hidup kami. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kami percaya Tuhan, Engkau beri kami kekuatan. Dalam keadaan apapun yang kami alami, kami percaya Tuhan, Engkau kekuatan kami. Terima kasih Bapa, pujian penyembahan sudah kami naikkan di hadapan-Mu. Biarlah menjadi korban bakaran malam hari ini yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Bapa. Sebentar kami mau mendengar kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu memberikan kami kekuatan. Kami yang siap untuk ditegur. Kami mau berubah. Dan kami mau terus andalkan Engkau di dalam hidup kami. Sehingga kekuatan demi kekuatan Tuhan nyatakan di dalam setiap kami yang boleh Tuhan izinkan mengalami masalah di dalam hidup kami. Berfirmanlah buat setiap kami Tuhan. Kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk melakukan. Kuasai ruangan ini, terlebih kuasai hati kami. Sehingga firman-Mu tidak lewat begitu saja, tapi boleh masuk di dalam hati kami menjadi rema dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Sehingga hidup kami
hari lepas hari semakin berkenan kepadamu. Terima kasih Bapa. Berfirmanlah buat setiap kami siap untuk mendengar, kami siap untuk melakukan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang siap untuk mendengar dan melakukan firman Tuhan. Mari sama-sama saya katakan, amin. Silakan duduk, shalom. Ini kok tinggi sekali di sini sama yang di bawah. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu? Luar biasa ya. Kehidupan mungkin ya saat ini bukan mungkin. Karena kita semua pasti mengalami hari lepas hari mungkin kehidupan yang semakin mungkin semakin susah, banyak masalah di dalam kehidupan kita. Ya. Karena memang sudah difirmankan bahwa setiap kita hari lepas hari menjalani kehidupan ini nggak akan semakin baik. Tapi kita percaya kita punya Tuhan yang hidup, amin? Ya. Kalau temanya di tempat ini kuatkan dan teguhkan ya. Kita mau belajar. Seringkali ketika masalah terjadi dalam hidup kita, ya. Kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita lari sana, lari sini, kita minta tolong sana, mengandalkan manusia. Terkadang seperti itu, karena saya juga mengalami. Ya, ketika kita mengalami masalah di dalam kehidupan kita mau lari sama Tuhan, atau kita mau lari sama orang lain. Bapak Ibu Saudara, kita menghadapi kehidupan ini, sungguh ya, kalau kami bukan orang yang pinter, saya bukan orang pinter, tapi ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya belajar untuk menyampaikan kehidupan, hidup yang Tuhan sudah berikan. Ya, kalau kami boleh mengalami masalah di dalam hidup kami, ya, mengalami kapal karam, maksudnya bukan kapal saya yang karam, di dalam kapal itu ada truk saya 2 yang tenggelam, ikut tenggelam. Ya, secara manusia, ya, mungkin ada kekecewaan. Tuhan, aku sudah melayani Tuhan. Tapi kembali, apa yang Tuhan lakukan dalam hidup kita? Ada satu rencana. Tuhan yang luar biasa. Kalau dalam pengkhotbah dikatakan bahwa semua itu ada waktunya. Waktu bukan bicara tentang sesuatu yang terbatas. Bukan segitu saja. Tapi waktu bicara, segala sesuatu ada waktunya, itu ada tujuan Tuhan. Artinya ada tujuan Tuhan. Ya. Terkadang saya sudah ngomong juga sama Tuhan, Tuhan, sampai saat ini, aku itu loh enggak pernah punya, jujur Bapak Ibu, gak ada uang yang lebih. Maksud saya itu terkadang saya juga, namanya juga orang usaha, juga masih pinjam bank, pakai uang bank. Tuhan katakan apa? Supaya kamu bergantung kepadaku. Hanya di dalam Tuhan ada kekuatan. Amin? Ya, kalau kita sudah punya tabungan, saya mikir mungkin ketika saya punya tabungan banyak, mungkin saya nggak lagi ngandalkan Tuhan. Ya, tabunganku wis akeh. Tapi setiap saat saya harus bersujud di kaki Tuhan, bahkan sampai tersungkur di kaki Tuhan. Disitulah ada kekuatan. Amin? Saya bagikan bagi Bapak Ibu Saudara. Ketika kita mengalami masalah, ketika kita Tuhan izinkan mengalami kesesakan. Ayo kita buka coba di Amsal pasal 24 ayat yang ke-10. Amsal pasal 24 ayat yang ke-10, saya bacakan, jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Amin. Ya. Ketika saya mengalami masalah Bapak Ibu, Tuhan izinkan terjadi. Di rumah yang mengatur keuangan memang saya. Tapi ketika kejadian itu terjadi, suami saya sempat kecil hati, ya, kecil hati. Sampai saya mau pergi ke sana dulu, aku mau doa, aku mau menyendiri berdoa dulu. Ya. Secara manusia itu berapa ratus juta yang sudah hilang, belum saya harus ganti. Tapi saya bersujud di kaki Tuhan, ada kekuatan supaya kamu tetap andalkan aku. Ya, itulah keajaiban Tuhan. Ketika kita mengalami masalah, jangan berkecil hati. Ketika kita mengalami masalah, kita tawar hati. Kecillah kekuatanmu, artinya kita akan semakin lemah.
Gitu. Tawar hati adalah merupakan suatu kondisi emosional negatif atau energi negatif yang akan merusak hidup dan kesehatan kita. Tawar hati seringkali disebabkan karena masalah yang bertubi-tubi terjadi dalam hidup kita. Kita nggak tahu apa yang Tuhan rencanakan, tapi saya yakin dan seyakin-yakinnya dalam setiap hal sekecil apapun yang Tuhan lakukan, itu ada rencana Tuhan yang baik. Karena saya sudah mengalami. Secara pribadi saya mengalami Tuhan di dalam hidup saya itu luar biasa. Tuhan bawa dari waktu ke waktu. Ya. Tawar hati seringkali rentan terjadi kepada kita karena kita manusia. Manusia lahiriah kita terbatas. Ya, di dalam 2 Korintus dikatakan, sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Ya, kita semakin tua, nanti usia kita akan semakin tua. Kesehatan kita juga akan semakin merosot. Masalah juga semakin banyak. Bapak Ibu Saudara, kalau kita menghadapi orang-orang di BPE ya, mereka orang tua, dulu ada satu pasangan suami istri masuk. Itu kesombongannya juga masih ada. Dulu aku ini kaya, sekarang seperti ini. Jadi dia masih belum bisa terima gitu loh kondisinya. Itu sudah tawar hati. Karena menghadapi masalah sampai akhirnya harus masuk di BPE. Nah, tapi kalau kita anak-anak Tuhan yang mengerti kebenaran firman Tuhan, kita pegang firman Tuhan, kita punya Tuhan yang hidup, kita nggak akan pernah tawar hati. Tuhan akan berikan kita kekuatan ketika kita mau andalkan Tuhan. Amin. Ya. Tawar hati rentan terjadi dalam kehidupan kita karena kita manusia yang masih hidup, kita seringkali menghadapi masalah, persoalan, pergumulan yang terjadi dalam hidup kita, itu yang memicu terjadinya tawar hati dalam hidup kita. Tapi firman Tuhan katakan, ya kita buka di dalam 1 Tawarik 28 ayat 20, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Lalu berkatalah Daud kepada Salomo anaknya, kuatkan dan teguhkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Janganlah takut dan janganlah tawar hati, sebab Tuhan Allah, Allahku menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan dan meninggalkan engkau sampai segala pekerjaan untuk ibadah di rumah Allah selesai. Itu artinya saat ini kan kita juga sedang membangun hidup kita. Supaya sampai akhir hidup kita dipanggil oleh Tuhan. Kita tetap kuat dan teguh di dalam iman kita kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi jangan sampai masalah terjadi dalam hidup kita, tawar hati itu akan lambat laun membuat kita akan meninggalkan Tuhan. Ya, kita akan meninggalkan Tuhan. Sudah, nggak usah Tuhan-Tuhanan, nggak usah gereja-gerejaan. Aku sudah ibadah, yo hidupku tetap seperti ini, nggak ada perubahan. Itu tawar hati. Sudah nggak ada rasa di dalam hatinya. Itu bahaya bagi kita anak-anak Tuhan. Bagaimana supaya kita tetap kuat, kita tetap teguh di dalam Tuhan, kita tidak tawar hati. Kita buka dalam Yohanes pasal 16 ayat 33. Ini bicara tentang ketika murid-murid Tuhan Yesus mau ditinggalkan oleh Tuhan. Yohanes pasal 16 ayat yang ke-33. Semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Amin. Jika Tuhan sudah mengalahkan dunia, maka kita sebagai anaknya, Tuhan izinkan menikmati kemenangan. Amin. Ada syaratnya. Dengan syarat kita berjalan di jalurnya Tuhan. Termasuk jangan tawar hati. Kalau kita sampai tawar hati, kita akan tinggalkan Tuhan. Kita tidak akan menerima yang namanya kemenangan. Jangan berkecil hati ketika melihat kenyataan makin buruk. Tetapi berbesar hatilah bersama Tuhan sebagai penolong yang sudah memerdekakan kita dari dosa.
Kalau kita belajar dari Yohanes 16 ayat 33, supaya kita tetap kuat, kita tetap teguh ketika kita mengalami masalah. Yang pertama, kita tahu di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Amin. Ya. Banyak anak Tuhan ya tidak kuat menjalani hidup. Sebab mereka menjalaninya dengan kekuatannya sendiri. Kepanikan, andalkan manusia. Ya, kalau saat ini Bapak Ibu kita melihat di medsos ya, kalau anak-anak Tuhan ya, enggak kuat imannya, enggak teguh imannya ketika menghadapi masalah. Coba kalau mungkin ada yang pernah lihat di Facebook, parfum penarik rezeki, ada pernah juga lihat, baca pastinya. Ya, parfum penarik rezeki. Lah, kalau orang sudah keuangannya sudah mepet, sudah jungkir balik, loh, pasti melakukan jalan yang salah. Iblis loh bisa memberi kekayaan, iblis bisa memberi kebahagiaan, tapi iblis nggak bisa memberi damai sejahtera. Amin. Ya, mungkin keluarga yang pasangan hidup yang terus ada masalah sampai di ujung perceraian. Mungkin suami suka selingkuh, suami seperti ini. Terus baca di situ, ilmu pelet jaran goyang. Ya, pernah baca tuh. Pastinya langsung, waduh ini yang cocok ini. Nah, kalau dia Alteko ya lebih. Nah, itulah kita, kalau kita tidak berpegang kepada Tuhan dalam setiap masalah, nah iblis bisa memberikan, tapi damai sejahtera hanya kita dapatkan di dalam Tuhan. Amin. Ya, hidup dengan andalkan Tuhan ada damai sejahtera. Sekalipun di tengah badai, kita punya kekuatan iman, kekuatan berharap dan tetap setia mengikut Kristus. Itu yang terpenting. Jangan sampai kita tergiur dengan sesuatu di luar Tuhan. Itu kita anak-anak Tuhan harus tetap pegang firman Tuhan. Ya, di situ ada kekuatan. Ya, kita boleh, Tuhan izinkan. Dan pasti kita menghadapi masalah di dalam hidup kita. Tapi ketika kita berpegang pada firman Tuhan, kita baca firman Tuhan, di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Ya, kita datang sama Tuhan. Jangan datang kepada yang salah, supaya kita tidak salah arah. Yang kedua, kalau kita mau belajar dari Yohanes 16 ayat 33, supaya kita tetap kuat, kita tetap teguh, kita enggak tawar hati. Yang kedua adalah kita tetap pegang Tuhan, kuatkan hati kita di dalam Tuhan. Firman Tuhan katakan seperti itu, kuatkanlah hatimu. Kita pegang Tuhan, ada kekuatan. Banyak anak Tuhan yang tidak kuat menjalani kehidupan ini, akhirnya ninggalkan Tuhan. Itu sangat-sangat banyak terjadi di mana-mana. Karena mereka tidak mengenal Tuhan dengan betul. Kalau mereka membaca firman Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, di situ pengenalan akan Tuhan luar biasa. Saya merasakan Bapak Ibu, siapa saya? Tapi ketika saya baca firman Tuhan, dengan ayat firman Tuhan yang sama, rema dari Tuhan, itu berbeda. Tapi tetap membawa kepada kita, membawa kita kekuatan. Amin. Mungkin Bapak Ibu bisa kalau kita benar-benar mau baca firman Tuhan, kita berdoa, pimpin Roh Kudus, ada rema pastinya yang bisa memberi kita kekuatan. Amin. Kita pegang firman Tuhan, di dalam firman Tuhan ada kekuatan. Jadi kalau kita mau kuatkan hati kita, kita harus baca firman. Datang sama Tuhan. Ya, di dalam Tuhan ada kekuatan. Tadi pujian penyembahan, kita menyembah Tuhan, di situ loh saya merasakan bahwa Tuhan itu luar biasa hadir di tempat ini. Saya merasakan benar itu. Ketika kita datang sama Tuhan, menyembah Tuhan dengan hati kita, Tuhan datang melawat kita. Amin. Tuhan datang memberi kita kekuatan. Ya. Yang kedua, tetap baca firman Tuhan supaya kita tetap dikuatkan. Firman Tuhan katakan, kuatkanlah hatimu. Yang ketiga Bapak Ibu, di sini dikatakan, aku telah mengalahkan dunia. Itu artinya kita harus percaya Tuhan sudah mengalahkan dunia. Kalau kita melihat pengorbanan Tuhan di atas kayu salib, Tuhan sudah memberikan teladan yang sempurna bagi setiap kita.
Tuhan bisa melalui semuanya dengan Tuhan berserah sepenuhnya kepada Bapa. Ketika kita percaya, kita yakin kepada Tuhan, kita berserah sepenuhnya kepada kita, di situ ada kekuatan. Kunci kekuatan kita hanya satu, Bapak Ibu, berserah total kepada Tuhan. Ku percaya, gitu. Tapi ketika mulut kita mengatakan, tapi hati kita beda. Ya, seringkali manusia seperti itu, tapi kita harus belajar Bapak Ibu. Hati dan mulut kita harus sama. Kita memuji Tuhan, percaya bahwa Tuhan menolong kita, sampai kita merasakan bahwa pertolongan itu benar-benar terjadi dalam hidup kita. Ya, saya mau sampaikan Bapak Ibu, hidup saya bukan karena melihat, tapi kami percaya, karena percaya. Ya, mungkin orang mengatakan melihat kehidupan kami yang sudah pernah datang ke rumah, oh ini duit ya keh. Ya puji Tuhan yang mengatakan itu, tapi kita berjalan bersama dengan Tuhan. Tuhan cukupkan dari sehari ke sehari. Ya, hari ini saya bisa bayar angsuran yang ini, besok bisa bayar ini, sampai di bulan berikutnya. Ya, itu karena Tuhan Bapak Ibu. Ya, saya juga terus bisa melayani, saya juga terus bisa berbagi. Ya, saya mengatakan bahwa hidup saya itu pas-pasan. Pas butuh, pas ada. Ya, amin. Ya, Tuhan pasti mencukupkan apa yang kita perlukan. Mungkin di antara kita ada yang mengalami masalah di dalam hidup kita. Tetap pegang firman Tuhan Bapak Ibu. Firman Tuhan gak pernah salah. Kalau saya ditolong oleh Tuhan, saya berharap dan saya percaya Bapak Ibu Saudara pasti ditolong oleh Tuhan. Amin. Andalkan Tuhan, pegang Tuhan, supaya kita tetap kuat di dalam menghadapi apapun di dalam kehidupan ini. Ya, sekarang dari firman Tuhan Yohanes pasal 16 ayat 33, supaya kita tetap kuat, supaya kita tidak tawar hati, kita tetap pegang firman Tuhan. Pertanyaannya sekarang, kita bisa menerima kekuatan, kita tidak tawar hati. Sudahkah selama ini kita hidup benar di hadapan Tuhan? Coba kita buka di dalam Yesaya 32 ayat yang ke-17. Firman Tuhan itu sebenarnya ya ada S dan K-nya, syarat dan ketentuan. Kita menerima kemenangan, kita menerima berkat-berkat Tuhan, kita dijamin keselamatan oleh Tuhan, tapi ada syaratnya. Sudahkah kita melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kita? Yang pertama, sudahkah kita hidup benar di hadapan Tuhan? Yesaya 32 ayat 17. Ya, kita coba baca sama-sama ya Bapak Ibu ya. Mungkin takutnya ada yang ngantuk, biar nggak ngantuk kita baca dengan suara keras. Yesaya pasal 32 ayat 17, 1, 2, 3. Amin ya. Di dalam setiap masalah yang ada dalam kehidupan kita, satu hal, lakukan kebenaran. Di dalam kebenaran ada damai sejahtera. Akibat dari kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Ketika kita menghadapi masalah, kita datang sama Tuhan, masalah belum selesai. Tapi Tuhan berikan kita ketenangan, damai sejahtera, ketentraman. Itu yang terpenting. Jadi harus kita belajar dari sehari ke sehari, lakukan firman Tuhan, lakukan kebenaran di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Tuhan, mari kita terus belajar di dalam kehidupan kita, mengandalkan Tuhan sepenuhnya. Jangan andalkan kekuatan kita sendiri. Ya, kalau saya ditolong Tuhan, Bapak Ibu harus merasakan pertolongan Tuhan di dalam kehidupan Bapak Ibu. Apapun yang terjadi, masalah keuangan, masalah rumah tangga, masalah apapun, Tuhan sanggup menolong. Percayalah. Ketika saya menghadapi masalah, mungkin masalah itu belum selesai, tapi saya terus belajar. Ketika pagi, ketika malam, saya datang ke hadirat Tuhan, saya masuk kamar, saya kunci sendiri.
saya bersujud di kaki Tuhan. Itu yang aku lakukan, itu yang saya lakukan, sehingga saya bisa kuat sampai hari ini. Amin. Saya bisa berdiri di tempat ini, bukan karena kemampuan saya, tapi Tuhan yang terus berikan kami kekuatan untuk bisa berdiri sampai hari ini. Ya, doa kami biarlah Bapak Ibu semua di tempat ini, lawatan Tuhan senantiasa terjadi. Kekuatan yang daripada Tuhan turun atas Bapak Ibu Saudara semua. Bapak Ibu bisa menjalani kehidupan dengan masalah-masalah yang ada, dengan tetap penuh dengan damai sejahtera. Menjalani kehidupan dari hari lepas hari, tetap dalam kendali Tuhan, tetap dipegang oleh Tuhan. Tuhan gak akan pernah tinggalkan kita kalau kita mau setia datang kepada Tuhan. Ya, firman Tuhan tidak panjang Bapak Ibu, tapi biarlah memberikan kita kekuatan, memberikan kita kemampuan, sehingga hari lepas hari, masalah yang ada boleh terjadi dalam kehidupan kita, tapi biarlah kekuatan Tuhan senantiasa menolong kita, menjadikan kita anak-anak yang senantiasa kuat di dalam Tuhan. Amin. Ya. Saya undang untuk pemain musik dan kita mau pujikan Engkaulah perisaiku. Nyatakan dari dalam hati Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri, kita mau amini firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan memberikan kita kekuatan, menjadikan kita pribadi yang senantiasa berharap kepada Tuhan, menjadikan kita pribadi yang senantiasa andalkan Tuhan di dalam hidup kita. Apapun masalahmu, nyatakan imanmu di hadapan Tuhan. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau kekuatanku. Tuhan, Engkau perisaiku. Haleluya Yesus. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janji-Mu di dalamku pulihkan jiwaku. Bukan berdiri di tengah badan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan. Hanya Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Musik mengalun. Biarlah setiap kita mau merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dengan masalah yang ada selama ini, apakah kita berjalan dengan kemampuan kita sendiri? Apakah selama ini kita sudah andalkan Tuhan di dalam hidup kita? Apakah selama ini kita sudah setia datang kepada Tuhan?
dalam masalah yang kita hadapi. Apakah selama ini kita sudah datang di kaki Tuhan, memohon belas kasihan Tuhan? Apakah selama ini setiap kita sudah hidup di dalam kebenaran firman Tuhan? Mari renungkan Bapak Ibu. Nyatakan dalam hati Bapak Ibu bahwa Tuhan adalah perisai di dalam hidup kita, bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan buat setiap kita. Nyatakan dalam hati Bapak Ibu bahwa Tuhan satu-satunya pribadi penolong dalam hidup kita. Nyatakan dalam hati Bapak Ibu bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita sedetik pun. Katakan, Yesus, Engkau satu-satunya penolong di dalam hidupku. Biarlah Tuhan beri kekuatan kepada setiap kita. Biarlah Tuhan terus gandeng tangan kita untuk kita bisa menjalani kehidupan yang semakin hari semakin sukar di mata dunia. Tapi percaya, setiap kita memiliki satu keyakinan bahwa Tuhan segalanya di dalam kehidupan kita, anak-anaknya. Nyatakan dari dalam hati Bapak Ibu, Engkaulah pribadi perisai dalam hidupku. Kita pujikan dari awal. Haleluya. Engkaulah perisaiku. Pujikan lagu ini dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu. Saat badai hidup menerpaku, firman-Mu di dalamku, tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku. Mungkin saat ini di hadapan, di kehidupan kita ada badai. Andalkan Tuhan. Percayalah bahwa Tuhan sanggup menolong setiap kita. Janji Tuhan di dalam firman-Nya adalah iya dan amin. Akan memulihkan setiap kita di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan dalam tekanan, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang. Bukan berdiri di tengah badai, dengan kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Sementara musik mengalun dengan lembut penyembahan, tetap mari kita bentuk kelompok-kelompok doa, 2-3 orang
bersepakat berdoa sesuai dengan janji firman Tuhan, maka Tuhan hadir dan menjawab doa kita malam hari ini. Mari kita saling mendoakan, saling menguatkan. Hari-hari ini Tuhan ada siap menopang hidupmu. Gorabata garamasyata galaralabalarabalarabalaramasya.
Mari kita tetap menyembah Tuhan. Biarlah kita memohon perkenanan Tuhan malam hari ini. Kita meminta belas kasihan Tuhan. Lawat kami, kami tinggikan lawan. Bukan di Lastri. Lastri milik Kristus, dengar. Lastri milik Kristus, dengar gak? Biarlah Tuhan. Lastri milik Kristus. Tempat tinggalmu di pohon-pohon. Keluar kamu dari tubuh Lastri bukan milikmu. Kurit takar masikin tinggal bakar. Roh Kudus bakar. Kirim api lebih besar. Kirim api lebih besar. Api lebih besar. Tinggalkan Lastri sekarang. Tinggalkan sekarang. Tinggalkan sekarang. Kamu keluar. Lastri bukan milikmu. Kamu keluar. Lastri tidak butuh kamu. Lastri tidak butuh belas kasihanmu. Kamu jangan pura-pura. Keluar. Sikine makara kore takara masikana lapakana. Kamu tidak bisa pegang Lastri lagi. Bakar. Aku kirim api lebih besar. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kamu tidak bisa minta belas kasih karena
Dengan kotor kamu bawa keluar semuanya dalam nama Yesus. Lastri bukan milikmu. Sebab namamu kudus, Tuhan. Ku menyembahmu, ku Yesus, kami menyembah Tuhan. Biarlah dipenuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Sebab namamu kudus, kudus, Tuhan. Ku menyembahmu, sembahmu Tuhan. Ku Lawan kami Tuhan, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut. Yesus berfirman, Yesus telah mengalahkan dunia. Yesus mengatakan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Syatakarabala Syatakarabala Ramaya Ramala Ramasande. Syatakarabala Ramaya Ramala Ramala Ramasyatakarabala Ramala Ramasande. Shalarabala Ramaya Ramala 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 Ramasande. Urabala Ramasyanadanganamu. Haleluya. Kenapa kamu menang lagi? Sekarang.
Ayo, speak. Kenapa kamu bukan pasti? Lastri anaknya. Lihat mata. Kami percaya Tuhan menjawab doa kami malam hari ini. Kami percaya Roh Kudus melawat kami. Tinggalkan Lastri. Tinggalkan dia. Kelepasan terjadi dalam nama Yesus. Darah Yesus. Oleh darah Yesus. Darah Yesus mengkuduskan Lastri. Percaya di hadapan Tuhan dan mengatakan kuasanya dalam nama Yesus. Keluar, keluar, keluar. Kamu keluar sama konco-koncomu ya. Berapa banyak kamu di dalam Lastri? Mari saya undang kita bangkit Berapa berdiri. banyak kamu? Keluar. Kamu bergandengan tangan dan keluar. Keluar melalui mulut Lastri. Keluar melalui mulutnya. Dalam nama Yesus. Keluar. Keluar melalui mulut. Yes. Keluar. 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 Dalam nama Yesus. Keluar. Kamu bergandengan tangan dan keluar. Engkau dikuduskan. Nah, keluar. Yesus terlebih besar. Mekar. Lepas. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Api. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku, di dalamku. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih besar di dalamku. Selama-lamanya. Yesus terlebih besar. Yesus terlebih
besar dari segala persoalan masalah hidupku. Yesus lebih besar. Amin. Yesus lebih besar di dalamku. Kami berkatakan dengan iman, percaya kepadamu Tuhan. Engkau yang lebih besar dari segalanya. Yesus lebih besar. Yesus lebih besar di dalamku. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya malam hari ini lawatan-Mu terjadi dalam kehidupan kami. Setiap persoalan pergumulan sakit penyakit kami, Tuhan sudah menjawab dan mendong. Tuhan sudah memberikan kami kekuatan dan memberikan kami keberanian. Tuhan memberikan kami untuk terus hidup dalam kebenaran. Dan kami boleh melakukan bagian kami Tuhan, menjadi murid-murid-Mu yang mentaati firman-Mu Tuhan. Tuhan, pengurapan-Mu Tuhan turun atas hamba-Mu Ibu Pendeta Rahel Tio Tuhan. Biar Tuhan memberkati dalam pengembalaannya, dalam usaha pekerjaan bersama dengan Pak Yohanes Tio. Tuhan memberkati seluruh usaha pekerjaan bisnisnya Tuhan, pelayanannya Tuhan. Bahkan seluruh hal yang dikerjakannya Tuhan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya Tuhan Yesus malam hari ini kami sungguh-sungguh melihat Tuhan perbuatan-Mu nyata dalam hidup kami. Janji firman-Mu kami Tuhan pulang Tuhan tidak dalam keadaan kami datang Tuhan, tapi kami pulang membawa janji kemenangan, janji firman-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk yang beribadah secara online. Tuhan, kami berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan. Tuhan, yang kekurangan Tuhan limpahkan, cukupkan segala kebutuhan kami. Bahkan kami berdoa Tuhan, biar kiranya Tuhan Yesus Engkau memberkati seluruh kehidupan kami, memberkati rumah tangga kami, memberkati usaha pekerjaan kami, memberkati apa yang kami kerjakan Tuhan. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami akan mengakhiri ibadah kami. Dan malam hari ini Tuhan bersama-sama izinkan hamba memohon berkat bagi jemaat-Mu, baik yang onsite maupun online. Urabataka shikirabala rabataka rabashandi, kirabataka rabala rabala rabaya rabashandi, kirabataka rabala rabala ramashataka rabala rabala rabasandi. Kami pulang membawa berkat Bapa, Putra dan Roh Kudus. Berkat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan Roh Kudus yang menyertai mulai malam hari ini, bahkan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Diberkati segala hal yang kami kerjakan dibuat berhasil, beruntung. Di dalam nama Tuhan Yesus, pelayanan kami diberkati Tuhan, mendapatkan perkenanan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari yang percaya diberkati Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Bapak Ibu Saudara bisa memberikan korban persembahan, bisa di belakang.